Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran pengantar akuntansi 1 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan siklus akuntansi. Berikutnya sambungan dari video yang sebelumnya, yaitu video kali ini kita akan membahas proses posting dari jurnal ke buku besar. Nah, sebelum kita membahas bagaimana teknis memposting dari jurnal ke buku besar, kita pelajari dulu dan kita diskusikan dulu apa itu buku besar, bagaimana bentuknya, dan bagaimana nanti setelah itu bagaimana mempostingnya, ya, terkait dengan akun-akun juga dan apa-apa yang dianggap perlu. Oke, buku besar. Buku besar itu istilah akuntansinya dalam bahasa Inggrisnya adalah General Ledger. Di buku ini disebutkan bahwa buku besar adalah himpunan rekening-rekening, ya, dia adalah himpunan dari rekening-rekening atau akun-akun yang saling berhubungan. Kemudian, dia menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal atau ekuitas. Termasuk di dalam modal ini atau ekuitas ini tentu pendapatan dan beban. Sedangkan pemindah bukuan atau pemindahan nominal angka yang terdapat di jurnal ke pos-pos atau ke buku besar masing-masing itu disebut posting. Ya. Jadi rekening-rekening yang terdapat di jurnal yang bervariasi itu sesuai dengan urutan tanggal dengan berbagai macam rekening yang ada di situ, kita pindahkan ke dalam mangkoknya masing-masing, ya, ke dalam wadahnya masing-masing, dan wadahnya inilah yang disebut dengan buku besar. Jadi setiap akun itu punya posnya masing-masing. Mungkin itu juga proses memindahkan rekening-rekening yang bervariasi di jurnal itu ke dalam buku besarnya masing-masing, itu juga kenapa disebut sebagai posting, yaitu ditaruh di posnya masing-masing. Itu saya ngarang sendiri. Saya nggak tahu kalau memang itu namanya kenapa jadi posting. Oke, sekarang sebelum kita membahas pempostingannya, mungkin kita review sedikit bahwa rekening atau akun-akun dalam akuntansi itu sebenarnya hanya terbagi ke dalam 5 kelompok besar rekening atau akun yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya di dalam video sebelumnya. Mungkin kalian masih ingat akun-akun atau pos-pos rekening, ya, yang 5 kelompok besar itu apa saja. Oke, langsung saja kita ingatkan bahwa yang pertama adalah aset, ya, aset atau harta, yaitu harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk operasi perusahaan. Kemudian kewajiban atau utang, ya, kewajiban atau utang. Kemudian ekuitas, ya, kemudian pendapatan, revenue, dan terakhir adalah beban atau expense. Nah, sedikit kita rincikan, mungkin kalian belum dapat, ya. Aset itu sendiri dibagi-bagi lagi menjadi beberapa sub, ya, beberapa subbagian. Di buku ini disebutkan bahwa aset itu dibagi menjadi di sini 2, ya. Sebenarnya lebih dari 2, tapi untuk pengantar pemula belajar akuntansi tidak apa-apa 2 dulu, ya. Pertama disebut aset lancar, ya. Aset lancar. Bahasa Inggrisnya current assets. Apa yang dimaksud dengan aset lancar? Aset lancar adalah harta bisa berupa uang tunai, atau yang bakalan menjadi uang, atau yang bisa cepat dipakai untuk bayar biaya, atau mungkin saya pakai bahasa sendiri, yaitu harta yang dipergunakan oleh perusahaan dalam operasinya, tapi pemakaiannya itu kurang dari 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun atau kurang dia pasti habis.
Contoh aset lancar itu seperti kas, ya uang tunai. Ya uang tunai justru aset yang paling lancar, ya. Ya, makanya dia nanti ditaruh di paling atas biasanya. Dan nggak perlu waktu setahun, jangankan setahun, semenit juga bisa habis kalau kita pakai gitu. Kemudian yang kedua contohnya aset lancar adalah efek, ya. Surat-surat berharga. Mungkin kalian sering dengar Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Nah, ini efek nih surat berharga, ya, surat berharga. Seperti saham, obligasi gitu ya. Bahasa Inggrisnya contohnya marketable securities ya. Ini salah nih, ini bukan E seharusnya, ini A. Marketable securities. Ya, surat-surat berharga bisa dijual belikan. Contoh lagi aset lancar yang lain, piutang dagang, account receivable. Mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi apa itu piutang dagang. Tapi yang perlu dijelaskan bahwa piutang dagang ini bisa disertai dengan perjanjian di atas wesel atau promise, dokumen resmi, atau bisa juga tidak perlu ya, cukup nota saja atau apa, misalkan antara kreditor dan debiturnya sudah saling kenal dan sudah biasa bertransaksi, ya tak tertulis juga tak apa-apa. Maksudnya tanpa dokumen resmi ya, cukup nota saja. Kemudian contoh lagi yaitu yang tertulis dari piutang wesel, ya, atau nama lainnya wesel tagih, bahasa Inggrisnya notes receivable, yaitu piutang yang kayak piutang dagang ini, tapi dia disertai perjanjian di atas wesel atau promise. Contoh aset lancar yang lain yaitu persediaan barang dagang. Ya, persediaan barang dagang nanti kita akan bahas di usaha dagang. Bahasa Inggrisnya merchandise inventory. Kemudian contoh lagi aset lancar yang lain, pendapatan yang masih harus ditagih. Maksud pendapatan yang masih harus ditagih ini adalah kita sudah melakukan jasa, misalkan kita usaha jasa, tapi pelanggan belum membayar. Ya, hingga pada akhir periode belum juga dibayar oleh pelanggan, maka itu termasuk akun pendapatan yang masih harus ditagih. Ya, bahasa Inggrisnya accrued revenues. Yang lain contohnya aset lancar, biaya yang dibayar di muka. Ya, apapun biayanya, selagi dia dibayar di muka, maka dia masuk ke dalam aset lancar. Bahasa Inggrisnya prepaid expenses. Ya. Contoh, sewa dibayar di muka. Lengkapnya namanya beban sewa dibayar di muka. Tapi sering dihilangkan kata-kata bebannya, cukup dengan sewa dibayar di muka. Ini adalah asalnya dia beban, misalkan kita bayar, ya, tapi kita belum pakai gedung tersebut. Berarti duitnya sudah kita bayar, tapi yang kita sewa belum kita pakai, entah gedung, entah mobil, entah alat gitu ya. Makanya uang yang kita bayar tersebut, selama kita masih belum memakai barang yang kita sewa, kita masih menganggap uang tersebut masih milik kita. Ya, makanya dia masih termasuk harta kita. Makanya dia termasuk aset, dan asetnya aset lancar. Contoh lagi, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Kemudian contoh aset lancar yang lain yaitu perlengkapan, supplies ya, yaitu aset-aset perlengkapan bahan-bahan yang kita pakai yang tidak sampai setahun itu habis. Kemudian yang kedua setelah aset lancar, ya, kelompok yang kedua adalah aset tetap. Ya, aset tetap. Apa pula aset tetap itu? Aset tetap itu sama seperti aset lancar, yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan, yang digunakan oleh perusahaan dalam operasi. Perbedaannya adalah waktunya, yaitu aset tetap ini pemakaiannya, masa pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan aset lancar tadi, itu pemakaiannya tidak sampai 1 tahun. Kalau aset tetap, lebih dari 1 tahun. Gitu. Nah, bagaimana bentuk aset tetap ini? Contoh, kalau memang dia lebih dari 1 tahun, biasanya tahan lama. Contohnya di sini dia bagi menjadi 3 macam di buku ini. Contohnya yang pertama, subbagian dari investasi jangka panjang, ya, long term investment. Jadi investasi jangka panjang lebih dari setahun. Contoh, investasi dalam bentuk saham di PT apa gitu ya, di PT AA misalkan. Atau investasi dalam obligasi PT BB, ya, surat utang. Ini lebih dari setahun. Contoh lagi yang kedua, aset tetap yang berwujud.
tangible fixed assets, ya. Berwujud dia. Contoh tanah, land. Nah, tanah ini kan umurnya lebih dari setahun, bahkan bertahun-tahun. Kalau perlu sampai kiamat, yang gitu ya. Jadi dia termasuk aset tetap. Contoh lagi gedung atau bangunan. Nggak mungkin dong kita bikin gedung atau bangunan, kita harap ya nggak sampai setahun udah nggak dipakai atau ekstrimnya roboh gitu. Ya nggak mungkin. Jadi yang memang ekspektasinya gedung ini pasti bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kemudian contoh aset tetap yang berwujud lagi mesin, machinery. Ya, mesin-mesin itu ya lebih dari setahun. Peralatan, peralatan itu lebih dari setahun, equipment. Kemudian aset tetap yang lain ya itu aset tetap tak berwujud, intangible fixed assets. Tak berwujud dia, dia ada, dia memiliki nilai dan pengaruh, tapi dia tidak ada wujudnya. Contoh goodwill, ya bahasa mudahnya nama baik, walaupun goodwill itu tidak mesti cuma nama baik. Kemudian paten, ya, hak yang diberikan kepada pembuat pertama dari suatu barang, produk, formula, resep dan sebagainya. Merek dagang, trademark, ya merek ya, yang diberikan kepada pemilik merek atas suatu produk. Itu aset tetap juga karena masa berlakunya bisa lebih dari setahun bahkan bertahun-tahun, tapi dia tidak berwujud. Ya, tapi dia memang ada nilai, dia real, ada nilainya, punya pengaruh. Itu aset tetap. Jadi aset itu secara besarnya, secara umumnya dia dibagi dua, aset lancar dan aset tetap. Sebenarnya ada aset lain-lain tapi kita tidak bahas di sini. Oke, kemudian kewajiban atau liabilities ya. Kita udah bahas juga kemarin, sekarang kita bahas secara rinci. Ini juga dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan waktunya juga. Ya, mirip seperti aset tadi. Yang pertama aset lancar. Astagfirullah, bukan aset lancar, utang lancar. Ya, hutang lancar atau kewajiban lancar. Current liabilities. Yaitu apa? Hutang yang pembayarannya kurang dari setahun. Hutang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Ya, dari tanggal pelaporan. Jadi kalau kita ada utang perusahaan dan masa pembayarannya kurang dari setahun, itu termasuk hutang lancar. Contoh hutang lancar adalah hutang dagang. Hutang dagang ini apa? Ya hutang yang terjadi karena misalkan kita beli barang, ya kita beli barang dan kita bayarnya tidak bakal lebih dari setahun. Dan hutang dagang ini tidak ada perjanjian tertulis yang resmi, pakai segel dan sebagainya, pakai wesel gitu ya. Cukup nota saja. Ada hutang dagang yang pakai dokumen resmi. Namanya apa? Hutang wesel jadinya. Atau wesel bayar. Notes payable. Ya, itu hutang dagang tadi. Cuma udah pakai perjanjian tertulis di atas wesel atau promise. Kemudian contoh lagi hutang lancar yang lain itu biaya-biaya, tapi belum kita bayar. Tapi kita udah menikmati biaya tersebut. Namanya biaya-biaya yang masih harus dibayar. Accrued expenses. Contoh, listrik yang masih harus dibayar. Kita udah pakai listriknya, tapi kan kita bayarnya bulan depan, misalkan gitu. Setiap tanggal 20. Jadi dari tanggal 1 sampai 20 kita udah pakai, tanggal 20 ke atas baru kita bayar. Kalau kita belum bayar, maka ini namanya biaya listrik, tapi masih harus dibayar. Sering diringkas menjadi listrik yang masih harus dibayar. Lebih ringkas lagi, kadang-kadang boleh juga disebut hutang listrik. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya electricity payable. Ini contohnya. Contoh lagi, gaji yang masih harus dibayar. Karyawannya udah bekerja, tapi kita belum bayar, maka kita punya utang, yaitu gaji, beban gaji yang masih harus dibayar, atau sering juga diringkas menjadi hutang gaji. Contoh lagi, hutang lancar yang lain itu pendapatan-pendapatan yang diterima di muka. Apa saja contohnya? Contoh, sewa diterima di muka, unearned rent revenue. Sewa diterima di muka ini contohnya, kita mau menyewakan gedung contoh ya. Terus ada pelanggan konsumen yang udah bayar setahun full untuk nyewa gedung kita, tapi dari dia bayar itu dia belum make gedung tersebut. Maka selama dia belum make gedung tersebut, sedangkan uang yang sudah kita terima, kita udah nerima uangnya, maka kita nganggap itu sebagai sewa diterima di muka. Lebih lengkapnya, pendapatan sewa diterima di muka. Cuma sering diringkas menjadi sewa diterima di muka. Contoh yang lain lagi ya bunga diterima di muka. Ya. Contoh yang lain.
Oke. Selanjutnya yang kedua adalah hutang jangka panjang, long term liabilities, yaitu perbedaannya dengan hutang lancar yang tadi kita pelajari di atas adalah hutang ini adalah hutang yang harus dilunasi dan waktu pelunasannya memakan waktu lebih dari 1 tahun. Jadi bedanya dengan hutang lancar yang tadi, current liabilities, adalah kalau hutang lancar itu masa pembayarannya kurang dari 1 tahun, sedangkan hutang jangka panjang pembayarannya atau pelunasannya bisa dilunasi lebih dari 1 tahun. Contoh hutang hipotek ya, yang dari bank, biasanya hutang jangka panjang hipotek ini lebih dari 1 tahun, bahkan bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, dan kadang-kadang disertai dengan jaminan. Ya, jaminannya biasanya aset tetap tak bergerak seperti rumah atau tanah. Kemudian yang kedua contohnya lagi hutang obligasi, yaitu hutang jangka panjang yang timbul dari surat pengakuan hutang. Ya, obligasi itu surat pengakuan hutang. Oke, ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Ya, dan itu sudah ditentukan dalam waktu sekian tahun. Itu kelompok yang kedua, kewajiban, ya, dibagi menjadi dua. Kelompok yang ketiga, ekuitas, itu sudah kita pelajari. Kemudian kelompok yang keempat, pendapatan, revenues. Pendapatan ini juga dibagi, kadang-kadang dibagi, tapi tergantung juga. Ada yang disebut, misalkan di sini pendapatan usaha, itu kalau pendapatan tersebut memang merupakan hasil yang didapatkan dari usaha pokok atau normal perusahaan, memang berasal dari operasi utama perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut adalah usaha dagang dan usaha dagangnya adalah menjual alat-alat elektronik, maka pendapatan di sini adalah pendapatan yang didapatkan dari menjual alat elektronik tersebut. Atau kalau dia usaha jasa seperti konsultan misalkan, maka pendapatan yang dia peroleh dari memberikan jasa konsultan itu masuk ke dalam pendapatan usaha ini. Sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari operasi utama atau penghasilan pokok disebut pendapatan non-usaha atau kadang juga disebut pendapatan lain-lain. Seperti misalkan perusahaan konsultan. Ya, memang usahanya sehari-hari memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan atau kantor. Namun misalkan dia punya gedung nganggur, dan daripada nganggur ya mending disewakan. Nah, dari itu dapat pendapatan sewa gedung, maka pendapatan sewa tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan non usaha karena operasi utama kantornya bukan nyewakan gedung. Ya, kebetulan saja ada gedung nganggur. Ya, sedangkan operasi utamanya ya memberikan konsultasi kepada pihak-pihak pelanggan. Kelompok terakhir yaitu beban atau biaya, expenses, juga dibagi dua seperti pendapat tadi, beban dan usaha, yaitu beban yang memang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan penghasilan dari operasi utama perusahaan. Sedangkan beban yang dikeluarkan bukan untuk mendapatkan penghasilan pokok, ya sifatnya sampingan saja, disebut beban non-usaha atau beban lain-lain. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian perkiraan atau bagian akun beserta coding, ya, beserta pemberian nomornya. Saya akan ambil dari buku yang lain. Sebentar. Oke. Oke. Rekening atau akun itu harus diberikan kode. Ya, dan kode itu bersifat unik. Tidak boleh ada yang sama. Nah, mungkin kalian sudah sering lihat rekening-rekening atau akun tersebut, pasti di awalnya itu ada diberi nomor dengan urutan tertentu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara coding memberikan kode untuk rekening atau akun. Ada 3 cara penggolongan ya kode rekening.
Pertama, kode nomor urut, kedua kode blok, dan ketiga kode kelompok atau grup. Kode nomor urut yang dimaksud bagaimana? Yaitu cuma diberikan nomor urut ya dari 1 sampai sekian. Nah, misalkan dimulai dari 0001, diakhiri dengan 9999. Contohnya untuk kas, biasanya kas yang paling atas, maka kas diberi nomor 0001. Kemudian piutang usaha 0002. Ya, kemudian perlengkapan 0003 dan seterusnya. Ini adalah pemberian kode rekening yang sangat sederhana, ya, tidak susah, tapi sayang kurang fleksibel. Karena misalkan, andaikan misalkan aset itu sudah ada dari 1 sampai 10, ya, dan 11-nya sudah masuk ke kewajiban, misalkan utang usaha. Andaikan perusahaan memiliki aset baru, maka akan sangat susah memasukkan aset tersebut nomor apa gitu. Karena tidak mungkin dia diberikan nomor yang terpisah dari 1 sampai 10. Nanti dia dalam pengaturannya ganjil sendiri, aneh sendiri. Dari 1, 2, 3, sampai 10, tahu-tahu misalkan dia nomor 80. Dari 10 loncat ke 80. Jadi penomoran ini sederhana tapi tidak fleksibel. Makanya penomoran yang seperti ini sangat jarang dipakai. Yang kedua, kode blok. Yang dimaksud dengan kode blok itu diberikan range atau jarak nomor tertentu sampai nomor sekian itu untuk rekening apa gitu. Kita langsung saja lihat contoh. Misalkan nih aset atau aktiva memang diberikan range, diberikan jatah nomor dari 100 sampai 199. Jadi dari kas dan aset-aset yang lainnya itu jatahnya dari 100 sampai 199. Andaikan ada 10 ya 100, 101, 102 sampai 109 atau 110. Andai nanti utang mulai dari 200, 201, 202. Jadi misalkan asetnya ada penambahan, masih banyak lowong ya, jatah penomoran yang kosong yang bisa kita masukkan untuk aset. Ya, jadi ini saja jatahnya udah 100 akun. Itu jarang terpakai. Modal 300-an, pendapatan 400-an, biaya 500-an, pos-pos sementara itu baru dari 01 sampai 9. Ini hanya contoh, tidak mesti seperti ini. Tapi kode blok seperti ini termasuk lebih fleksibel dan lebih teratur. Ya, lebih teratur. Tapi juga jarang dipakai sih. Yang paling sering dipakai adalah yang kode yang terakhir, yaitu kode kelompok. Yaitu terdiri dari kode-kode yang memang ada angka atau huruf, kalau dalam akuntansi ini angka, dan masing-masing angka tersebut sebenarnya mewakili suatu kelompok rekening tertentu. Ya. Contoh, misalkan ada kode rekening 121. Jadi dia diberikan kode kelompok. 1 yang pertama itu mewakili kelompok rekening, perkiraan ya. Perkiraan itu nama lain dari rekening. Misalkan 1 ini untuk mewakili bahwa dia itu kelompok aktiva atau aset. Kemudian angka 1 yang berikutnya itu mewakili bahwa dia itu termasuk sub dari aktiva lancar atau aset lancar. Ya. 2 itu mewakili perkiraan atau rekening piutang. Misalkan gitu. Nah, nomor 1 yang terakhir itulah yang akun dia sebenarnya, yaitu piutang dagang. Misalkan piutangnya ada piutang dagang, piutang sewa, piutang usaha, piutang bunga, piutang asuransi, dan sebagainya. Ya, maka dibuat 2 ini khusus piutang, satunya piutang dagang. Jadi 1121. Misalkan ada piutang sewa, 1122. 2 itu untuk piutang sewa. 1123 itu untuk misalkan piutang asuransi, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Begitu juga utang. Misalkan utang palanya 2, utang lancar itu 1, berarti 2.1. Untuk utang dagang 211, utang wesel 212. Oke. Sekarang kita balik lagi ke buku kita yang ini.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi buku besar, ya, General Ledger. Buku besar atau General Ledger itu secara umum ada dua bentuk, ya, bentuk skontro dan bentuk stafel. Bentuk skontro itu sebelah menyebelah, ya, stafel itu ke bawah. Skontro itu pun dibagi dua, skontro berlajur, skontro T sederhana. Saya mulai dengan skontro T sederhana. Skontro T sederhana sesuai namanya ya memang bentuknya seperti T. Ya, T. Kiri itu mewakili debit dan sebelah kanan itu mewakili kredit. Semua rekening bisa menggunakan bentuk yang seperti ini dan ini sangat sederhana, biasanya sering dipakai untuk belajar ya, untuk belajar. Kemudian yang kedua, skontro berlajur. Skontro berlajur ini sebenarnya aslinya ya dari T. Dari T ini yang tadi, cuman di masing-masing sisinya dikasih kolom-kolom untuk merapikan dan mendetailkan. Makanya ini nih, kanan kirinya pasti sama, tanggal. Jadi T-nya ini T-nya. Kemudian dikasih kolom-kolom tanggal, keterangan, nomor referensi, terus debit. Karena memang di sebelah sini untuk debit. Kemudian sebelah sini juga dikasih kolom-kolom yang sama seperti yang sebelah sini, yaitu tanggal, keterangan, referensi, tapi kredit. Jadi sebenarnya skontro berlajur ini adalah pengembangan dari T yang sederhana ini. Ya. Kemudian yang stafel itu ada dua juga, bersaldo tunggal dan berlajur rangkap. Bersaldo rangkap. Kita lihat. Bersaldo tunggal maksudnya ya sama, tanggal, keterangan, referensi, kemudian ada kolom debit dan kredit, kemudian saldonya. Ya, saldonya berapa? Biasanya saldonya ini sesuai dengan jenis rekeningnya. Di mana saldo normal dia pasti dia seperti itu, seperti kas, karena dia aset, saldo akhirnya ujung-ujungnya pasti debit. Maksudnya seperti itu. Piutang pasti saldonya debit. Jadi tidak usah dibuat saldo terus keterangan nih debit atau kredit. Karena saldo normal masing-masing itu sudah bisa dipahami. Sedangkan saldo rangkap bentuk stafel tapi saldonya rangkap sama seperti saldo tunggal, cuma kolom saldonya diberikan pendetailan yaitu dibagi dua, debit dan kredit. Seperti ini. Nah, biasanya saldo ini sebelahnya jarang kepakai. Misalkan kas, karena kas itu saldo normalnya di debit, biasanya yang terisi cuma debit, ininya juga biasanya kosong. Kecuali dalam kondisi yang luar biasa, rekening-rekening tertentu yang bisa debit dan kredit, ya itu bisa. Seperti misalkan laba rugi. Laba rugi dia bisa bolak-balik, kadang debit, kadang kredit, sesuai dengan kondisi. Nah, buku besar ini merupakan siklus akuntansi setelah jurnal. Jadi kalau kita lihat yang pernah kita pelajari kemarin, ya, nah, dari transaksi, kemudian bukti transaksi, kemudian penjurnalan, kemudian diposting, itu posting maksudnya posting ke buku besar, yang ini. Ya, pempostingan. Nah, posting ke buku besarnya sudah kita kenalkan tadi, sekarang kita pelajari bagaimana proses memposting dari jurnal ke buku besarnya. Oke, pemindahan atau posting. Yang dimaksud dengan posting atau pemindahan, tadi sudah saya jelaskan, kita jelaskan lagi, yaitu proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal itu ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Ya. Contohnya bagaimana? Kita lihat contohnya seperti ini. Ini jurnal umum, ya, halaman 1. Kemudian ini contoh isi jurnalnya, Desember, tanggal 1. Ada jurnal kas di debit 6 juta pada modal Nyonya Risa di kredit 6 juta. Nah, contoh cara memposting ini ke buku besarnya masing-masing yang perlu dilakukan adalah pertama, karena ini ada rekening kas, maka kita buka buku besar kas. Ya. Jadi nomor ref ini masih kosong tadi, misalkan nomornya masih kosong. Kas ini nomor rekeningnya 101. Maka yang kita lakukan adalah
Pertama, kita buat dulu ke tanggalnya. Ya, di buku besar itu tanggal berapa? Di sini Desember 1 2000 sekian. Keterangannya investasi awal. Kemudian ref-nya di sini kita isi JU1 contohnya. JU1 ini dimaksud jurnal umum halaman 1. Nih, jurnal umum halaman 1 taruh di sini. Kemudian kas ini di jurnal ini nomor ref-nya diisi 101. Maksudnya kas ini sudah diposting ke buku besar dengan nomor 101. 6 juta yang didebit, kita postinglah, taruhlah di debit di buku besar. Debit bertambah, maka saldonya yang tadi 0 menjadi di debit muncul 6 juta. Seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk rekening yang lain. Misalkan, lakukan juga untuk modal Nyonya Risa. Andaikan di sini ada rekening modalnya, sayang ini tidak dicontohkan sini. Maka juga sama, dibuat tanggal, kemudian keterangannya investasi awal, dari di ref-nya JU1, di sininya isi modalnya itu 301, nomor rekeningnya 6 jutanya masukkan ke kredit buku besar modal itu. Sekarang kita contohkan yang ada di sini tanggal 3 Desember, yaitu supplies perlengkapan. Ya. Perlengkapan di debit 350. Maka 350 kita taruh di buku besar supply 350. Keterangannya apa? Ini pembelian tunai. Ya. Ini pembelian tunai, maaf. Ini pembelian tunai. Maka buat pembelian JU1 ya, dari halaman 1 jurnal umum halaman 1 ke sini, maka debitnya maka saldonya menjadi 350. Langsung di jurnalnya juga diisi 103 karena sudah diposting. Jadi setiap sudah memposting, referensinya baru diisi. Kalau belum diposting, referensinya jangan isi dulu. Itu udah aturannya supaya memudahkan kita dan membantu kita mengingat mana yang sudah diposting, mana yang belum. Berarti kalau kita melakukan seperti itu, kita tahu bahwa mana saja yang di jurnal itu yang sudah diposting dan mana yang belum. Karena kalau sudah diposting pasti berisi, sedangkan yang belum ini masih kosong. Nah, kas contohnya ini di kredit nih. Kredit, maka kita posting 350 di kredit, taruh di kas. Nah, keterangannya apa? Beli perlengkapan, misalkan gitu. Beli perlengkapan, ref-nya isi, yaitu dari JU, Jurnal Umum halaman 1, di kredit 350. Nah, 350 kredit, karena ini saldonya di debit 6 juta, maka 6 juta lawan debit lawan kredit, berarti dikurang. Maka 6 juta dikurang 350, maka sisa saldo adalah 5.650. Nah, di jurnalnya kas ini langsung ref-nya diisi 101 supaya itu menjadi tanda bahwa dia sudah di posting ke buku besar. Jadi caranya mudah, tinggal memindah-mindahkan saja, tidak perlu berpikir-pikir, tidak ada yang perlu dianalisa sebagaimana jurnal. Yang perlu menganalisa dan berpikir itu ketika menjurnal. Sedangkan ketika memposting cuman memindahkan, tidak ada menganalisis, tidak usah mikir-mikir rumit ya. Jadi memposting ini adalah suatu proses yang tidak menguras pikiran. Nah, siklus selanjutnya adalah setelah kita memposting ke buku besar masing-masing, ya, maka berikutnya adalah neraca saldo, trial balance bahasa Inggrisnya. Jadi gini, semua buku besar ini sebenarnya panjang. Contohnya kas. Kas ini bisa berhalaman. Untuk satu hari saja bisa berisi sampai berpuluh-puluh jurnal yang diposting ke dalam buku besarnya. Misalkan dia usahanya dagang, apalagi seperti minimarket misalkan, semuanya jual belinya tunai dan per hari itu bisa ratusan bahkan ribuan transaksi. Pasti buku besar kasnya ini sangat panjang sekali. Nah, kita tidak usah dipusingkan dengan postingan yang banyak. Yang kita ambil adalah saldonya masing-masing yang terakhir. Contohnya kas ini 5.650.
supplies-nya 350. Bayangkan kalau dia banyak berhalaman-halaman, kita cuma ambil hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya. Makanya buku besar ini memang besar. Maksudnya besar itu maksudnya tebal. Mulai dari kas, kewajiban, ya mulai dari kas dan aset-aset yang lain, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban itu bisa berupa satu buku yang lumayan tebal. Nah, apabila kita ingin melihat saldo rekening tertentu, tidak mesti kita lihat di buku besarnya, ya, pada tanggal tertentu misalkan. Kita bisa meringkas buku besar yang tebal itu cukup menjadi satu halaman saja, bahkan kadang setengah halaman. Ya, inilah salah satu definisi akuntansi yang mungkin kalian sudah tahu, yaitu salah satu prosesnya adalah meringkas, mulai dari mencatat, mengelompokkan. Mengelompokkan ini mewakilinya ialah posting ke buku besar, itu bisa. Jadi mengelompokkan sini ya kelompokkan diposting ke buku besar masing-masing. Kemudian peringkasan itu ialah buku besar yang tebal, ya dengan saldo-saldonya yang berubah-ubah, kita bisa ringkas menjadi satu halaman saja. Nah, kita ringkas ke dalam satu daftar yang sederhana, itulah daftar tersebut yang dinamakan dengan neraca saldo. Jadi semua saldo-saldo akhir ini kita pindahin. Misalkan saldo kas terakhir 5.650, kita taruh di satu daftar. Kas 5.650, piutang sekian. Ambil yang akhir-akhirnya saja. Supplies atas perlengkapan sekian dan seterusnya. Jadi neraca saldo itu adalah daftar yang menampung ya atau mengumpulkan saldo-saldo yang ada pada setiap rekening di buku besar tersebut, sehingga menjadi satu daftar saja, dan kita ambil dari debit kreditnya harus sama dengan buku besar. Contoh nih, contoh. Nah, ini ada contoh langsung dengan transaksi-transaksinya, ya. Terlalu panjang kalau kita mau bahas di sini. Pokoknya ini ada beberapa transaksi, kemudian dia jurnal. Ya, dia minta buat jurnal umumnya, posting ke buku besar, kemudian susun neraca saldo. Maka caranya seperti ini. Misalkan ini jurnalnya, ini analisanya, maaf, ini analisanya, terus dibuat jurnal seperti ini. Kas, debit, kreditnya, modal, Nyonya Devi, 6 juta. Tanggal 4, kas, debit, kemudian pendapatan servis atau pendapatan jasa, 750. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sampailah habis. Ini kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian ya kita posting. Postingnya kita posting satu persatu. Ya, dari tanggal paling atas. Pertama kita posting yang kas. Yang ini kita posting. Setelah kita posting, ref-nya diisi nomornya, yaitu kas ini nomornya berapa nih? 101. Makanya nih, tanggal 1 ini ada 6 juta di debit. Ini hasil postingan dari ini. Nah, dari yang ini. Capital atau modal Nyonya Devi 6 juta di kredit, pasti ada di buku besar diisinya. Buku besar kita lihat. Nih, tanggal 1 bulan 12 ada 6 juta. Dan lakukan hal yang sama untuk rekening-rekening yang lain. Ini udah diposting semua. Ya, udah posting. Nah, ini setelah diposting, kita bisa ringkas ke dalam neraca saldo. Ini bentuk T sederhana, buku besarnya. Kalau mau kita buat yang bentuk stafel dengan saldo ganda, maka seperti ini. Sekarang 6 juta debit. Ini keterangannya seharusnya diisi ya. Ini di bukunya malah tidak diisi. Debit 6 juta. Kemudian ada debit lagi tanggal 4 750, berarti menjadi 6 juta 750. Atau tanggal 11 ada kredit kasnya, berarti berkurang 250. Ya tinggal kurangin 6750 dikurangin 2,5. Jadi 6 juta setengah. Lakukan hal yang sama terus seperti itu sampai akhir. Sehingga saldonya itu kan ngupdate sendiri tuh, dia bergerak sendiri, maka saldo yang terakhir yang kita ambil. Kas berarti 6.200. Ya, piutang 100.000, ini accounts receivable ini piutang. Ya, supplies perlengkapan 250, equipment peralatan itu 600, ya. Akumulasi penyusutan peralatan masih 0 dan seterusnya. Jadi yang dihitam-hitamkan ini, di arsir hitam ini itu adalah saldo-saldo terakhir.
Nah, saldo terakhir ini kita comot saja, kita ambil satu persatu, kita taruh ke dalam satu daftar yang namanya neraca saldo. Kas, ambil yang terakhir, 6.250. Benarkah 6.200? Maaf, 6.200.000 kita lihat. Kas. 6.200.000, betul. Kemudian piutang dagang accounts receivable 100.000. Oke, kita coba lihat. 100.000 di debit. Ambil semuanya sama, pokoknya ambil semua sesuai dengan nomornya diurutkan. Ya, masukkan ke daftar ini yaitu nomor rekening, nama rekening atau perkiraan atau akun, terus debit dan kreditnya, udah taruh saja. Maka akan membentuk satu daftar sederhana seperti ini yang menampung semua saldo-saldo terakhir. Nah, debit kreditnya itu harus sama hasil penjumlahannya. Ya, pasti sama. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh kita. Mungkin salah tulis atau salah hitung. Kalau menggunakan komputer biasanya jarang salah. Kecuali ketika ngetiknya kita salah. Jadi, itulah terkait dengan proses memposting dari jurnal ke buku besar dan meringkas saldo-saldo yang ada di buku besar yang tebal itu ke dalam satu daftar yang sederhana yang namanya neraca saldo atau bahasa Inggrisnya trial balance. Oke, jadi saya pikir cukup sampai di sini video kali ini. Kalian baca lagi buku-buku yang akuntansi yang banyak menerangkan tentang ini lebih detail. Video ringkas ini hanya untuk menjelaskan sedikit saja tentang prosesnya, sisanya harus belajar sendiri. Ya, saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.